Oke, selamat sore semuanya ya. Saya akan mulai kuliah hari ini. Semoga suara saya bisa terdengar dengan jelas. Sebelumnya saya mohon maaf tidak bisa mengisi kuliah secara luring ya, karena ditugaskan untuk mengajar S2 di RAPP ya di Riau di minggu ini. Jadi dari hari Senin sampai hari Kamis. Jadi ya saya perlu menyesuaikan jadwal kuliah di ITB di Ganesha ya. Oleh karena itu, mohon maaf di minggu ini saya bisanya mengadakan kuliah secara daring ya. Oke, saya akan share screen terlebih dahulu mungkin ya sebentar. Oke. Ya, pada kesempatan ini saya akan memberikan materi terkait dengan kesetimbangan fasa uap cair ya. Pak Anggit di pertemuan terakhir itu sepertinya sudah menjelaskan terkait dengan residual properties ya, dan kalian juga sudah melaksanakan ujian tengah semester ya. Eh, jadi setengah semester diisi oleh Pak Anggit, dan dalam 8 minggu ke depan ya saya akan mengisi perkuliahan untuk termodinamika teknik kimia lanjut ini. Ya, untuk setiap modul kami biasanya coba untuk menjelaskan tujuan instruksional khususnya apa ya, disesuaikan juga dengan course learning outcomes atau biasa kita kenal dengan capaian pembelajaran mata kuliah ya. Jadi di sini ada 4 tujuan instruksional khusus yang diharapkan bisa diperoleh oleh mahasiswa setelah menyelesaikan modul terkait dengan kesetimbangan fasa uap cair ya. Jadi yang pertama itu terkait dengan prinsip ya. Jadi kalian nanti diharapkan bisa memahami terkait dengan prinsip dasar kesetimbangan fasa uap cair ya. Kemudian rules terkait dengan aturan fasa dan juga perilaku kesetimbangan. Lalu setelah itu kita akan mempelajari terkait dengan beberapa hukum ya yang digunakan untuk bisa mengevaluasi masalah-masalah terkait dengan kesetimbangan fasa ya, mulai dari hukum Raoult, kemudian ada modified Raoult ya, ada juga hukum Henry yang umumnya digunakan di sini untuk menghitung do dan juga bubble points ya. Lalu setelah itu mahasiswa juga diharapkan bisa membuat kurva kesetimbangan dua fasa ya untuk sistem yang biner. Jadi ada dua senyawa yang umumnya kita evaluasi ya, karena kalau sistem ternar itu cukup kompleks ya, jadi kita batasi terkait dengan jumlah senyawa yang akan kita gunakan di sini. Jadi akan ada dua senyawa dengan menggunakan hubungan hukum Raoult ya. Dan yang terakhir, eh, mahasiswa diharapkan dapat menggunakan hubungan nilai K ya dalam perhitungan dew point dan juga bubble point. Oke, nah sebelum masuk ke materi, mungkin karena ini pertemuan pertama saya ya dengan kalian, saya coba izin untuk mengenalkan diri terlebih dahulu ya. Nama saya Wibowo Hendra Saputra, saat ini menjadi dosen ya di Teknik Kimia sejak 2019, tergabung di kelompok keahlian energi dan teknologi berkelanjutan, tergabung juga di beberapa riset center ya. Saya ada 3 riset center. Yang pertama Pusat Penelitian Energi Baru Terbarukan, kemudian Pusat Rekayasa Katalisis, dan Pusat Pemanfaatan CO2 ya. Nah, untuk background pendidikannya, saya S1-nya bukan dari Tekim ya, saya kimia murni di ITB, lulus tahun 2011. Lalu setelah itu melanjutkan double degree program ya, 1 tahun di ITB, di Kimia ITB, 1 tahun di Twente University. Ini mulai mengambil teknik kimia ya, dan S3-nya teknik kimia di University of New South Wales. Untuk pengalaman kerjanya, saya tidak ada pengalaman kerja di industri ya, tetapi melanjutkan postdoctoral fellow. Jadi setelah selesai program doktor, saya mengambil postdoctoral fellow untuk menyelesaikan beberapa paper penelitian yang saya lakukan selama S3. Itu kurang lebih selama 4 bulan ya di UNSW. Lalu sempat menjadi research fellow juga di City University of Hong Kong ya selama 1 bulan di tahun 2022. Ini hanya beberapa selected grants ya. Saya mendapatkan pendanaan dari beberapa apa badan penelitian ya, dari BPDPKS,
yang masih ongoing sampai dengan tahun depan ya. Kemudian dari penelitian fundamental reguler dari Kemdikbudristek, dari LPDP juga ada, Asahi Glass Foundations, dari ini Global Science Technology and Diplomacy Fund dari Kementerian Australia. Saya masih berpartner dengan UNSW selama 3 tahun ke depan ya untuk mengembangkan Sunlight to Hydrogen Project. Untuk interest research-nya, saya banyak bermain di teknologi fotokatalitik ya, untuk berbagai macam aplikasi, baik itu aplikasi terkait dengan energi dan juga terkait dengan lingkungan. Ya, jadi kalau terkait energi, eh, beberapa aplikasinya untuk CO2 reduction misalnya ya, di mana CO2 bisa dikonvert menjadi metanol asam format, kemudian mengembangkan juga NOx to ammonia ya. Jadi saya coba untuk memanfaatkan waste gitu ya. CO2 biasanya dihasilkan di flue gas misalnya gitu ya, atau di acid gas removal unit yang konsentrasi CO2-nya lebih tinggi, itu saya coba manfaatkan untuk dikonvert menjadi value added products. Sedangkan NOx juga sama ya, ada juga di flue gas meskipun dari segi konsentrasinya sangat kecil, saya convert ke value added product seperti amonia ya. Amonia banyak digunakan juga di ya fertilizer industry, entar mungkin ke depannya akan dijadikan feed untuk co-firing juga ya, dan lain-lain. Dan yang ketiga mungkin terkait konversi fatty acid ya. Jadi asam lemak juga yang biasanya dihasilkan di beberapa industri, saya convert menjadi biohidrokarbon gitu ya. Ini untuk BBM lah gitu ya, bahan bakar minyak ya. Ini masih ongoing yang tadi didanai oleh BPDPKS ya, selama 2 tahun, jadi sampai tahun depan terkait dengan itu. Untuk environmental, ya ini mungkin sedikit ada apa overlapping gitu ya dengan aplikasi-aplikasi tadi, dan tambahannya mungkin terkait dengan waste water treatment ya. Jadi teknologi fotokatalitik ini sudah banyak dikembangkan untuk pengolahan air limbah ya. Bisa air limbah, kalau yang saya kembangkan itu air limbah farmasi gitu ya. Dulu pas zaman COVID saya coba shifting ke coba untuk mengolah limbah farmasi ya, seperti limbah sulfometoxazole, kemudian ada apa eh, paracetamol gitu ya, dan lain-lain. Jadi beberapa limbah jenis farmasi yang saya coba treat. Kemudian ada juga POME ya, palm oil mill effluents, ada juga limbah tekstil gitu ya, yang biasanya saya menggunakan pewarna gitu ya, pewarna yang umum digunakan seperti methylene blue, methyl orange, dan lain-lain. Yaitu beberapa aplikasinya mungkin dari elektrokimia saya mulai juga ya sering kolaborasi dengan Pak Hardev dan Pak Pram ya di lab KPE terkait dengan elektrokimia. Yang saya kembangkan sebenarnya coba untuk shifting juga untuk NOx to ammonia ya. Jadi pendekatan untuk NOx to ammonia ini saya coba gunakan pendekatan fotokatalitik sama electrochemicals, yang membedakan hanya driving force-nya saja gitu ya. Elektrokimia ini kita menggunakan listrik, fotokatalitik menggunakan sinar gitu ya, sebagai driving force untuk menjalankan reaksi. Ya, nanti kalau ada yang mau diskusi terkait dengan ini ya, sepertinya juga judul-judul penelitian sudah mulai disebarkan ya. Saya hanya memberikan 2 judul dan sudah ada mahasiswa yang memilih judul tersebut. Ya, nanti kalau ke depannya mungkin ada apa, ada yang berminat juga untuk kolaborasi lebih lanjut ya silahkan feel free untuk bisa berdiskusi ya. Oke, kemudian terkait project partner. Jadi ya seperti kalian ketahui ya, dosen itu tidak hanya mengajar dan meneliti, ya kita juga perlu adanya pengabdian kepada masyarakat. Nah, salah satu bentuk pengabdian masyarakatnya biasanya kalau dosen itu menjadi konsultan gitu ya di proyek-proyek industri. Nah, di sini mungkin hanya beberapa contoh saja yang sudah saya lakukan di PTBA gitu ya, PT Bukit Asam mengembangkan carbon capture conversion to soda ash, di PIU carbon capture conversion to formic acid ya. Meskipun skalanya masih skala semi pilot ya, belum sampai komersial, tapi harapannya mungkin dengan inisiasi ini bisa berkembang lebih lanjut nantinya. PT Pertamina ada beberapa proyek ya, RTC dulu sempat membangun terkait dengan lab yang terintegrasi ya di daerah Jakarta. Kemudian clotting agent di sini digunakan juga untuk apa, removal, sulfur removal ya. Kemudian ada sekarang yang sedang ongoing juga pembuatan e-methane dan konversi CO2 to metanol NDME gitu ya. Jadi ada 4 proyek ini yang dilakukan di Pertamina ya. Nah, e-methane ini seperti kalian ketahui mungkin ya, kalau
gas alam lambat laun akan mulai menipis ya. Jadi perlu ada alternatif opsi teknologi lain gimana caranya kita membuat synthetic methane ya. Nah, ini mungkin salah satu caranya. E-methane tuh dia memanfaatkan CO2 ya dari, kalau Pertamina tuh ingin mengembangkan di Pertamina Badak ya, Badak LNG, di mana di sana ada CO2 yang dihasilkan dari acid gas removal unit dengan konsentrasi kurang lebih 80-90% ditangkap, direaksikan dengan hidrogen yang di-generate dari elektrolisis gitu ya. Bisa menghasilkan methane nanti ya, melalui reaksi metanasi, Sabatier reactions. CO2 atau metano NDME juga ya ini sudah selesai kemarin proyeknya beberapa bulan yang lalu. Ya kita hanya dengan Pertamina biasanya short short contract gitu ya, hanya 4 bulan, 3-4 bulan hanya untuk mengkaji teknologi options dan juga memilih teknologi provider gitu ya berdasarkan scoring matrix kriteria yang disepakati. Ya dengan Mitsubishi Power ammonia co-firing ini regulasi gitu ya. Jadi eh, dosen di teknik kimia itu tidak hanya berkecimpung di aspek teknoekonomi saja gitu ya. Kadang juga diperlukan untuk membuat suatu apa ya, semacam public policy lah gitu ya, kebijakan-kebijakan yang sekiranya itu bisa mendukung eh, penerapan teknologi yang sekiranya baru. Nah, ini kan amonia ini cukup baru ya, dijadikan sebagai feed atau bahan bakar ke depannya untuk kemudian bisa di-blend dengan batu bara. Nah, kita diminta, saya Pak Song, Pak Akso ya, waktu itu diminta oleh Mitsubishi Power untuk bisa mengkaji kira-kira regulasi mana yang sekiranya perlu dibuat gitu ya. Dengan PTPN 5 ini dengan Pak Anggit kebetulan ya, biogas to biomethane yang mungkin Pak Anggit juga sudah pernah menjelaskan. Jadi saya coba untuk highlight sedikit saja. Jadi ini lokasinya di PTPN 5, ini kebetulan di Riau juga ya, di Terantam, di mana eh, memanfaatkan pome, pome di apa, melalui proses biologis gitu ya. Dia menghasilkan biogas, kemudian ada H2S scrubber nanti ya, H2S-nya dikurangi supaya sesuai dengan spek menjadi biogas. Nah, biogas kan konsentrasi methannya masih 60%. Nah, coba ditingkatkan ke 95% ke atas supaya bisa jadi bahan bakar gas ya. Jadi biometan ini BBG yang harapannya bisa dimanfaatkan atau dipakai untuk bahan bakar gas untuk kendaraan truk-truk yang bisa digunakan secara operasional di sekitar perkebunan kelapa sawit gitu ya, di PKS. Nah, itu dengan menggunakan teknologi eh, water pressure gitu ya. Jadi apa? Pressurized water gitu ya. Jadi air bertekanan sampai 10 bar gitu ya, karena di biogas itu kan 60% kurang lebih ya, 60% CH4, ada 30%-an CO2 gitu ya. Sisanya ya gas-gas lain, ada H2S juga. Nah, intinya kan kandungan utamanya metan dan CO2 ya. Jadi kita ingin memisahkan metan dari CO2. Nah, CO2 lebih larut mudah di air gitu ya. Air bertekanan. Nah, jadi kita menggunakan kolom absorpsi untuk bisa memisahkan CO2. Nanti CO2 jadi bottom product gitu ya, yang larut di dalam air. Sedangkan top produknya nanti di kolom absorbernya adalah berupa metan yang konsentrasinya meningkat sampai 95% ke atas. Nah, itu sudah diuji skala semi pilot ya di tahun 2022. Tapi sekarang kondisinya idle karena tidak ada off-taker gitu ya, karena harganya tidak masuk secara komersial. Oke, terus eh Triple GI. Nah, ini saya dengan Pak Tirto membuat roadmap gitu ya. Jadi clean hydrogen and ammonia. Diminta buat roadmap sampai tahun 2060 gitu ya. Diproyeksikan terkait dengan supply chain, terkait dengan kebijakan, terkait dengan action plan yang dilakukan, yang perlu dilakukan oleh semua stakeholders ya, mulai dari industri, dari pemerintah, kemudian dari pelaku-pelaku usaha gitu ya, yang mulai bertransisi dari energi fosil ke energi terbarukan gitu. Jadi hidrogen dan amonia ini nanti ke depannya eh, akan bertransisi ya dari yang asalnya gray, hidrogen gray amonia menuju blue, hidrogen blue amonia, nah, nanti harapannya bisa sampai ke green gitu. Nah, di sini sudah terlihat gitu ya, nanti proyeksinya ini penyusunannya kurang lebih 2 tahun, dari tahun 2023 sampai 2025 ya, baru rilisnya bulan April kemarin pada saat acara Global Hydrogen Ecosystem Summit ya, GHES di Jakarta. Silakan nanti kalian kalau mau mempelajari ini udah free to download ya di website Kementerian SDM, tinggal cari aja keywordsnya peta jalan hidrogen dan amonia nasional ya, itu sudah bisa di-download kalau ingin mempelajari lebih lanjut.
Ya, nanti bagi yang ingin berkarir di di energy hydrogens, clean hydrogens and ammonia ini prospeknya cukup tinggi gitu ya, karena eh, ya peta jalan sudah disusun dan transisi ke arah sana akan mulai mungkin di tahun 2030 ya. Jadi dalam 5 tahun ke depan kita akan fokus untuk membuat kebijakan regulasi, standar dan lain-lain untuk bisa memfasilitasi transisi ke clean hydrogen and ammonia ini. Kemudian Bappenas ya ini lebih ke circular ekonomi kerjasama dengan Bu Yosi ya dari Teknik Industri, dan yang terakhir dengan SDM juga nih saya selain buat roadmap ini membuat juga KBLI ya. Jadi KBLI itu klasifikasi baku lapangan industri. Jadi mungkin kalian pernah melihat ya ada kode-kode KBLI kalau misalnya mau menjalankan suatu praktik usaha gitu ya. Nah, itu rencananya kalau untuk clean hydrogen akan buat nomor KBLI yang khusus gitu ya ke depannya. Ini sedang digodok juga, mungkin harapannya tahun depan sudah akan rilis ya nomor KBLI hidrogen yang baru. Dan yang terakhir ini membuat sistem K3LL untuk HRS, Hydrogen Refilling Station. Jadi pemanfaatan hidrogen nanti mungkin ke depannya akan untuk kendaraan di sektor transportasi bakal ada fuel cell electric vehicles (FCEV) ke depannya. Jadi tidak hanya baterai electric vehicles tapi bakal ada fuel cell electric vehicles ke depannya. Tapi sepertinya tidak akan compete di passenger car ya. Jadi kalau FCEV kemungkinan untuk ini kemungkinan ya untuk truk, untuk bus gitu ya. Yang kalau misalnya pakai baterai ya, kalau baterai electric vehicles itu kan kita punya storage-nya dalam bentuk baterai. Nah, kalian bayangin kalau misalnya kendaraannya heavy duty vehicle sama untuk long distance vehicles gitu ya, itu kan bayangkan baterainya bakal segede apa gitu ya. Jadi mungkin salah satu alternatif untuk mengisi pasar tersebut ya mungkin dengan FCEV ini. Meskipun di lain sisi mungkin bisa masuk juga ke passenger car, tapi sepertinya kalau passenger car orang-orang lebih cenderung memilih baterai electric vehicles gitu ya. Karena dari segi harga juga sepertinya akan lebih murah gitu. Ya itu ya, jadi kurang lebih pengenalan singkat saya. Saya mau tanya dulu mungkin di sini sebelum saya lanjutkan ke materi. Boleh mungkin bisa raise hand mahasiswa yang dari non teknik kimia S1-nya. Ada berapa orang ya? Satu, dua, tiga. Oh, banyak juga ya. Bentar, saya coba cek. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Coba saya tanya ya satu-satu ya. Kalau Revi, Muharam, dari mana? Satunya. Halo, halo. Suaranya nggak kedengaran. Maaf. Bisa diulang, Revi? Tuh. Halo, Ya, ya. Revi dari mana? Satunya? teknik material dulu, D1. Oke, teknik material. Oke. Almira Afioriski. Oh, ini yang dari kimia ya, Almira ya. Betul ya? Betul, Pak. Oke. Deika Savana, Nisha, dari mana? Dari teknik fisika. Teknik fisika, oke. Ina Nurfia, Dari kimia, Pak. oke, kimia ada 2 orang ya. Satu lagi Mustika Ikfa Darmayanti, Dari kimia, Pak. kimia, oke, banyak ya. Raffi Fauzan Al Muhazib, Dari teknologi pangan, Pak. oke, ada yang dari PG juga ya. Oke, ini jalur fast track berarti ya, Raffi ya? Bukan, Pak, reguler. Reguler ya, oke, oke, sip, sip. Oke, jadi beberapa ada yang basisnya udah engineering gitu ya, ada juga yang masih basisnya dari MIPA ya. Ya, semoga bisa menangkap lah gitu ya. Ini sayangnya tahun ini sepertinya itu tidak ada ini ya, tidak ada matrikulasi, betul ya? Boleh dikonfirmasi mungkin kalau yang jurusan non teknik kemarin sempat ada matrikulasi nggak ya? Non teknik sebelum semester dimulai, apakah ada Enggak matrikulasi? ada, Pak. Nggak ada ya. Oke, Adanya mungkin sit-in, karena Pak. oh iya sit in ya. Oh iya, beberapa ada sit in di kuliah ini ya, kuliah S1 ya gitu ya.
Nah, kalau dulu Iya, tuh Pak. sebenarnya ada matrikulasi gitu ya. Tetapi mungkin karena efisiensi dan lain-lain, saya nggak tahu kenapa di semester ini ditiadakan nih matrikulasi itu. Tapi anyway, semoga kalian bisa mengikuti lah ya untuk beberapa mata kuliah wajib yang apa yang fundamentals di teknik kimia. Oke, terima kasih untuk yang sudah raise hand ya. Yang lainnya berarti semuanya TK ya. Jadi harapannya mayoritas sudah pernah lah gitu ya mengambil mata kuliah termodinamika teknik kimia ini. Kalau yang dari TK ITB ada ya? Ada yang fast track dari teknik kimia ITB? Sabata, Ini Pak, Sabata TB kan ya? iya dari teknik bioenergi Pak, jadi Oke, yang fast TB. track. Oke, sip. Ada lagi yang lain selain Sabata? Nggak ada lagi ya, cuma satu berarti ya. Oke, sip. Berarti kalau yang dari teknik kimia nggak ada ya sekarang ya fast tracknya. Wah, sepertinya mulai berkurang nih peminat fast track di TK ya. Anyway, nggak apa-apa. Oke, saya lanjut eh, terkait materinya ya. Oke, sebentar. Ya, ya mungkin ini gambaran terkait dengan fase diagram ya, karena kita berbicara terkait dengan kesetimbangan fasa, maka kita harus familiar ya dengan diagram fasa gitu ya. Mungkin beberapa sudah pernah mempelajari juga dan Pak Anggit mungkin sudah menjelaskan ya terkait dengan ini pendekatan Molière chart ya yang sudah mungkin kalian pelajari juga. Molière chart biasanya memplotkan antara tekanan dengan entalpi ya, perubahan entalpi, tetapi di sini untuk diagram fasa di sini ini menunjukkan diagram fasa untuk satu komponen ya, untuk single komponen di mana di sini kita punya tiga sumbu begitu ya. Jadi ada pressure, volumes ya, dan juga ada temperatur. Oke, sepertinya ada yang bocor suaranya. Bisa tolong di-mute. Oke. Oke, nah di sini kita bisa melihat ya dalam diagram ini menggambarkan bagaimana tekanan, volume, dan juga temperatur di sini ya mempengaruhi perubahan wujud zat murni gitu ya. Jadi di sini kita punya fasanya ya, ada cair, ada fasa gas gitu ya. Ini kalau misalnya dalam dalam plotting antara pressure dan volume ya. Kalau pressure dan temperature ya mungkin kita di sini juga ada gas, ada liquid ya, dan juga pastinya ada critical points ya. Kalau di sini ya saya tuliskan dengan tanda C gitu ya di sini. Jadi critical point di sini definisinya apa? Definisi critical point di sini adalah di mana kita tidak bisa membedakan lah gitu ya antara fase cair dan gas dalam hal ini di titik tersebut ya. Nah, di sini juga kita bisa melihat ada rejim gitu ya. Jadi di mana ada daerah-daerah yang perlu kita cermati ya. Jadi kalau yang di sini berarti apa? Fasanya hanya satu gitu ya. Ada fase liquid, kemudian bubble point curve. Apa itu bubble point curve? Di mana garis di mana gelembung pertama itu akan terbentuk ya dari cairan ketika dipanaskan pada tekanan tertentu. Jadi di sini kita bisa melihat ya garis-garis lurus di sini. Jadi dalam kubah ini itu adalah terjadi dua fasa ya, ada liquid dan juga ada vapor. Ya. Nah, dan kemudian ada dew point curve. Apa itu dew point curve? Garis di mana tetes cairan pertama terbentuk dari gas ketika didinginkan pada tekanan tertentu gitu ya. Jadi di sini perspektif yang kita gunakan di sebelah kanan itu dari gas menuju dua fasa, kalau yang dari sebelah kiri itu liquid menuju dua fasa ya. Nah, kita ini sebutnya bubble point curve atau biasanya kita sebut juga saturated liquid ya lainnya. Yang sebelah sini adalah saturated vapor atau dew point curve ya. Nah, ini ya saya hanya coba flashback saja ya bagi yang belum pernah mendapatkan materi terkait ini. Ini gambaran bagaimana kita menjelaskan terkait dengan diagram fasa gitu ya. Jadi perlu juga diketahui fenomena yang terjadinya tadi ya. Kalau misalnya dari cair ke uap itu kita kenal dengan proses penguapan gitu ya. Uap ke cair itu adalah proses kondensasi ya. Dan juga dari ya padat ke cair kalau misalnya ada apa sistem sistem yang berfasa padatan gitu ya, ya itu mungkin ada proses peleburan ya jika dimasukkan fasa padat ke dalam diagram. Oke, itu hanya gambaran eh, apa kasarnya saja begitu ya terkait dengan phase diagram untuk single komponen. Oke,
Nah, di sini perlu juga dipahami gitu ya, ada diagram-diagram fasa untuk komponen yang sifatnya itu binary mixtures ya. Jadi mungkin di sini kita sudah melibatkan campuran dua apa senyawa gitu ya, atau campuran dua komponen di sini. Nah, di sini kita bisa melihat ada dua jenis diagram. Kita sekarang fokuskan dulu ke yang sebelah kiri gitu ya, di mana di sini ada PXY diagram gitu ya. Jadi tekanan XY di sini apa? XY di sini adalah komposisi ya. Jadi X itu menandakan, ada yang tahu mungkin apa itu XY bagi yang sudah pernah mengambil sebelumnya? X itu fraksi cair, Y itu fraksi gas ya, Pak. Oke, sip ya. Jadi X itu fraksi cair untuk komponen satu, yaitu adalah fraksi gas ya untuk komponen satu. Jadi semakin ke kanan gitu ya, apa yang terjadi? Kalau semakin ke kanan, ini kan ada fraksi ya. Kalau fraksi itu kan dari 0 sampai 1 gitu ya. Tapi kalau misalnya kita buat persentase ya 0 sampai 100% gitu ya. Nah, sebenarnya apa yang meningkat? Ini kan keduanya sama ya, ada fraksi fasa cair, ada fraksi fasa uap. Tapi kita berbicara di sini terkait dengan komponen gitu ya. Ada dua komponen binary mixtures gitu ya. Berarti apa? Semakin ke kanan itu akan semakin apa? Adanya fraksi yang menurun dan meningkat ya, Pak. Ya, betul. Adanya fraksi yang menurun dan meningkat gitu ya. Yang Iya, menurun siapa, yang meningkat siapa? itu tergantung P dan T-nya nggak sih? Ya, tergantung P dan T, oke. Tapi kan di sini karena ada dua komponen gitu ya, berarti kan ada komponen yang semakin ke kanan itu semakin meningkat, fraksi mol fasa uap atau fasa cairnya, ada yang semakin ke kanan itu semakin menurun. Ya. Nah, nanti gambarannya akan seperti ini ya. Jadi akan ada yang namanya garis putus-putus sama garis yang tebal gitu ya, yang tebal penuh tanpa putus-putus. Nah, ini bedanya apa sih kalau misalnya saya punya gambar PXY diagram di sini? Apa itu garis putus-putus dan apa itu garis tebal yang tanpa putus-putus? Beda fasenya, Pak. Oke, good. Saturated liquid dan vapor. Ya, ya ini udah ada legendnya di sini. Ya, Oke, Pak. di sini saturated liquid ya. Yang bawah ini adalah saturated vapor. Atau kita kenal tadi dengan dew sama bubble line gitu ya. Bubble line yang saturated liquid, yang vapor itu adalah dew line. Ya. Jadi kalau misalnya bubble line ini titik pada garis ini menggambarkan tekanan di mana gelembung uap pertama mulai terbentuk dari cairan yang saya tadi jelaskan gitu ya. Kalau yang dew line, yang garis putus-putus ini, titik pada garis ini menunjukkan tekanan di mana fase cairan pertama mulai terbentuk dari uap gitu ya. Jadi di sini di mana itu rejim cair, di mana itu rejim uap, yang bawah atau yang atas rejim uap gitu. Kalau misalnya saya punya ini ya, saya anggap ini jangan dilihat dulu lah, yang bagian atas ini jangan dilihat ya. Saya punya garis yang AB ini. Nah, yang bagian atas ini rejim apa, yang bagian bawah ini fasa, sorry ya. Fasa apa, yang di bagian bawah fasa apa, yang bagian atas fasa apa. Bawah uap, atas cair. Oke, ya ini tinggal lihat aja tadi titik tadi gitu ya. Karena titik putus-putus tadi saturated vapor, maka yang bagian bawah ya vapor pasti gitu ya. Yang bagian atas pasti sudah fase cair gitu ya. Nah, ini apa yang membedakan antara ketiga gambar di sini gitu ya. Jadi ini karena kita punya PXY diagram gitu ya, pasti akan ada faktor temperatur ya. Jadi ketika temperatur meningkat, apa yang akan terjadi? Seluruh kurva pasti akan bergeser ke atas gitu ya. Jadi kurva ini akan bergeser ke atas kalau temperaturnya ditingkatkan gitu. Kenapa? Karena tekanan itu akan mengalami kesetimbangan dengan meningkat dengan kenaikan temperatur gitu ya. Jadi kesetimbangan itu akan meningkat ketika temperaturnya juga meningkat gitu ya.
Nah, oleh karena itu di sini perlu dipertimbangkan gitu ya pada saat kita menggambarkan PXY diagram, kita perlu state pada temperatur berapa gitu ya. Temperaturnya biasanya dianggap konstan supaya kita hanya fokus untuk bisa menggambarkan satu rejim kesetimbangan fasa tadi. Oke? Nah, yang sebelah kanan bedanya apa? Yang sebelah kanan itu hanya berbedanya adalah di sumbu Y-nya ya. Kita punya TXY diagram. Nah, ini berkebalikan gitu ya. Jadi kalau yang sebelumnya itu yang bagian bawahnya itu merupakan titik saturated vapor atau dew line, bagian atasnya bubble line, ini ada berkebalikan ya. Yang bagian bawahnya dia merupakan saturated liquid gitu ya. Saturated liquid, yang bagian atasnya titik putus-putus ini adalah saturated vapor. Jadi yang membedakan apa? Ya tadi ya, kalau misalnya garis tebal penuh tadi atau kita sebut sebagai saturated liquid atau bubble line, ini adalah batas di mana cairan itu akan apa? Mulai mendidih gitu ya. Jadi muncul apa? Gelembung pertama gitu ya. Jadi pada saat kita set gitu ya, pada komposisi tertentu kita naikkan temperaturnya gitu ya. Nah, pada saat mencapai titik ini, misalnya saya setnya di sini gitu ya, pada komposisi tertentu. Nah, pada saat mencapai titik ini adalah titik di mana mulai terbentuknya gelembung pertama gitu ya. Karena mulai adanya transisi fasa gitu ya. Dari fasa cair yang sebelumnya sudah mulai masuk ke fasa dua fasa gitu ya. Nah, sementara yang dew line itu apa? Batas di mana uap mulai mengembun, muncul tetesan pertama. Ini dari atas ke bawah gitu ya. Jadi pada saat temperaturnya diturunkan, ya, itu akan muncul yang namanya embun pertama yang terbentuk gitu ya, atau tetesan pertama yang terbentuk. Intinya daerah yang di dalam ini, sekali lagi ya, mau itu TXY diagram, PXY diagram, ya, itu merepresentasikan daerah dua fasa. Dan untuk trennya juga sama gitu ya. Kalau misalnya kita menggunakan TXY diagram, kita perlu state tekanannya di tekanan berapa. Ya. Jadi saat tekanan meningkat, kurva juga akan bergeser ke arah temperatur yang lebih tinggi ya. Karena dalam hal ini cairan memerlukan suhu yang lebih tinggi untuk mendidih ya pada tekanan yang lebih besar. Oke. Nah, di sini juga ada, jangan lupa ya, kita perlu melihat adanya C. C ini adalah critical points ya. Jadi critical points sekali lagi adalah titik di mana kita tidak bisa membedakan gitu ya antara fasa cair dan fasa uap. Ya, itu bisa digambarkan juga di dalam diagram fasa ini. Nah, nanti kita akan latihan ya terkait bagaimana cara kita sebenarnya menggambar diagram fasa ini, karena ini menjadi tujuan instruksional khusus juga untuk modul ini ya. Jadi nanti saya sudah update submit juga di EduNext ya terkait dengan latihan nantinya di 10.1 contoh Smith-Vaness. Jadi Excel itu nanti bisa digunakan sebagai acuan. Nanti kita pelajari step-step langkah-langkahnya seperti apa untuk bisa menggambarkan PXY dan juga TXY diagram. Oke, nah sekarang kita masuk ke penjelasan yang lebih detailnya ya. Jadi ini bagian-bagian yang terdapat di dalam diagramnya ya. Jadi yang pertama di sini ini bentuk umum sekali lagi ya, bentuk umum untuk PXY diagram. Kita harus state di sini adalah constant temperature. Jadi temperature-nya sekali lagi harus dinyatakan di situ ya. Di sisi kiri kita punya di sini X dan Y sama dengan 0 gitu ya. Atau kita sebut di sini adalah pure heavy components ya. Jadi kan komponen itu ada yang pasti yang lebih berat, ada yang lebih ringan gitu ya. Heavy and juga light components. Jadi semakin ke kanan, komposisi komponen yang ringannya akan semakin banyak ya. Semakin ke kiri, maka komposisi komponen yang beratnya akan lebih banyak. Oke. Nah, sekali lagi bagian kuning ini merupakan bagian dua fasa ya, two phase region ya. Karena ini gambar PXY diagram, sekali lagi ya, yang bagian bawah, jadi bagian di bawah rejim dua fasa kita sebut sebagai superheated vapor, yang bagian atasnya kita sebut sebagai subcooled liquid ya. Nah, kemudian untuk gambaran ini apa yang ingin ditekankan di sini adalah ini menunjukkan kondisi sekali lagi pada tekanan tertentu. Jadi misalnya kita punya nilai P1 gitu ya. P1 jadi pada tekanan tertentu di sini kita bisa mendapatkan campuran komposisi keseluruhan gitu ya.
Jadi campuran komposisi keseluruhan itu maksudnya apa? Jadi pada garis vertikal gitu ya, pada tekanan yang tetap, kita akan memiliki komposisi nilai X1 dan Y1 gitu ya. Jadi untuk X1 karena tadi X itu adalah komponen fasa cair gitu ya, sedangkan Y adalah komponen fasa uap. Jadi disesuaikan dengan representasi gambar tadi bahwa di bagian atas dari kurva dua fasanya itu adalah fasa cair, di bagian bawah dari diagram fasa dua fasanya itu adalah fasa uap gitu ya. Maka garis yang atas ini merepresentasikan untuk fraksi fasa cair gitu ya. Yang di bagian kanan ini di bagian bawah, garis bagian bawah itu merepresentasikan fasa uap ya dengan komposisi YI dalam hal ini ya. Oke, nah dari situ nanti kita bisa melihat gitu ya atau menghitung ya nilai dari entah itu nanti bubble point pressure atau dew point pressures gitu ya. Nanti kita bisa menggunakan pendekatan hukum Raoult atau modified Raoult ya. Oke, yang bagian kanan atau yang bagian terakhir di sini adalah hanya menggambarkan titik 3 garis horizontal ya. Jadi yang pertama ini adalah tekanan PBP itu bubble point pressures ya. Jadi BP di sini adalah bubble point pressure. Sedangkan yang bawah ini adalah dew point pressure. Oke, nah ini adalah ya P1 adalah ya di antara ya di antara nilai PDP dan juga PBP. Jadi sekali lagi bubble point dan dew point ini merepresentasikan tekanan di mana cairan mulai menguap. Untuk yang bubble point gitu ya, untuk yang dew point itu adalah tekanan di mana uap mulai mengalami proses pengembunan ya. Nah, intinya kemudian di sini kita tekankan gitu ya pada tekanan dew point atau bubble point atau misalnya kita menarik garis pada tekanan tertentu gitu ya. Itu dia pasti akan mendapatkan komposisi fasa cair dan fasa uapnya sekali lagi ya. Jadi kita punya dua titik nih di sini ya masing-masing ya. Dan perlu ditekankan biasanya kita dalam mengevaluasi nilai dari tekanan dew point atau tekanan bubble point, kita perlu mengetahui juga dua nilai yang lain gitu ya. Nanti saya akan jelaskan juga terkait dengan rules bagaimana cara kita nanti menentukan parameter-parameter dalam pembuatan diagram fasa ini ya. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ya. Oke, yang selanjutnya adalah ini terkait dengan diagram TXY gitu ya. Nah, ini harus hati-hati. Kalian harus melihat sumbu Y-nya itu apa gitu ya. Apakah dia basisnya adalah temperatur, apakah dia basisnya adalah tekanan gitu ya. Karena perbedaan sumbu Y ini sangat kritikal pada saat kita menentukan fasanya gitu ya. Sekali lagi ya, jadi kalau misalnya temperatur, rejim di bawah rejim kubah diagram dua fasanya gitu ya, itu adalah subcooled liquid ya. Sedangkan bagian atasnya adalah superheated vapor. Ini kebalikan dari PXY diagram gitu ya. Nah, di sini juga kita bisa melihat ya adanya pengaruh tekanan terhadap diagram TXY ya. Jadi sekali lagi pada saat nilai tekanannya itu meningkat gitu ya, maka diagram fasanya juga akan mengalami peningkatan gitu ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi ya, bahwa adanya kecenderungan hubungan yang positif gitu ya. Jadi pada saat temperatur meningkat atau tekanan meningkat, maka diagram fasa untuk yang merepresentasikan fraksi mol fasa cair dan juga fraksi mol fasa uap dan juga kedua rejim dua fasanya gitu ya. Jadi akan mengalami kenaikan ya. Baik itu untuk PXY yang disebabkan karena peningkatan temperatur atau TXY akibat kenaikan dari tekanan. Oke, nah sekarang kita masuk ke model kesetimbangan fasa ya. Jadi model kesetimbangan fasa di sini akan dipelajari ada 4 ya. Jadi ada hukum Raoult ya, kemudian ada hukum Henry,
lalu ada hukum Raoult yang termodifikasi ya, dan juga ada model kesetimbangan yang lebih kompleks ya. Oke, kita pelajari satu persatu. Jadi kalau untuk hukum Raoult ya, kita ada asumsi yang digunakan ya. Jadi asumsi yang digunakan itu adalah untuk hukum Raoult ini kita anggap kedua fasa baik itu uap dan cair itu berlaku ideal. Apa konsekuensi dari ideal di sini gitu ya? Jadi dengan menggunakan rumus utama ini gitu ya. Jadi di mana kita punya nilai dari YI ya. YI itu apa tadi? Fraksi mol komponen fasa uap ya. Ini fraksi fasa uap. XI ini sekali lagi fraksi fasa cair ya. Oke, nah kemudian nilai dari ini apa? Ada yang tahu? Simbol ini tuh merepresentasikan apa? Fugasitas. Koefisien fugasitas gitu ya. Ini adalah koefisien aktivitas ya. Ini adalah fugasitas. Dan ini adalah tekanan gitu ya. Nah, konsekuensi dari ketika fase uap dan fase cairnya itu ideal, apa? Nilai dari koefisien fugasitas dan koefisien aktivitas itu sama dengan 1. Ya. Jadi konsekuensi dari sini, gitu ya, nilai dari koefisien fugasitas sama dengan 1, koefisien aktivitas sama dengan 1. Oke, jadi kita menganggap apa interaksinya gitu ya, interaksi antar molekul gas itu dianggap mengikuti hukum gas ideal ya. Jadi kita direpresentasikan dengan koefisien fugasitas sama dengan 1. Nah, sedangkan untuk fase cair ideal kita menganggap juga interaksi antar molekul komponen gitu ya, itu dianggap sama gitu ya dengan komponen yang sejenis ya, sehingga kita menganggap nilai koefisien aktivitasnya sama dengan 1. Dengan menggunakan kedua asumsi ini, maka kita bisa simplifikasi gitu ya. Simplifikasi rumusannya menjadi seperti ini, di mana nilai dari fugasitas itu sama dengan saturated pressure untuk komponen I tersebut. Ya. Jadi nilai Fi di sini sama dengan nilai saturated pressure. Ya. Jadi kita dapatkan rumusan. Ini adalah sekali lagi untuk model hukum Raoult gitu ya. Nah, batasannya sendiri di sini yang perlu diperhatikan ya, ada 2. Zat telah diketahui tekanan uapnya, gitu ya. Jadi vapor pressure-nya diketahui. Dan yang kedua adalah temperaturnya di bawah critical temperature. Ya, jadi dengan menggunakan basis 2 batasan ini, hukum Raoult ini bisa berlaku ya, dengan mengasumsikan tadi fasa uap dan fasa cairnya adalah kondisi ideal. Ya. Oke, yang kedua itu adalah hukum Henry gitu ya. Jadi hukum Henry di sini adalah asumsinya ini yang harus diperhatikan ya. Jadi bila temperaturnya di atas critical temperature dan uapnya dianggap ideal ya. Dan untuk fasa cair yang sangat encer, hukum Henry menyatakan bahwa tekanan parsial zat tersebut dalam fasa uap berbanding langsung dengan fraksi mol fasa cairnya. Ya. Jadi oleh karena itu nilai yang sebelumnya tadi ya saturated pressure yang ada di dalam hukum Raoult ya kita kita atau proporsional gitu ya, proporsional nilainya dengan konstanta Henry ya. Jadi sekali lagi yang dianggap dua anggapan yang bisa kita gunakan di sini ya, menganggap fasa uapnya itu dianggap ideal ya. Jadi koefisien fugasitasnya juga masih sama dengan 1 ya di sini ya. Jadi karena uap dianggap ideal, maka koefisien fugasitasnya akan sama dengan 1. Kemudian fasa cairnya sangat encer gitu ya. Jadi dilute solutions gitu ya. Jadi komponen terlarut. Konsekuensi dari dilute itu kan komponen terlarutnya itu jumlahnya sangat kecil dibandingkan dengan pelarut gitu ya. Jadi di sini mengindikasikan komponen terlarut itu jumlahnya sangat kecil ya dibandingkan dengan komponen pelarut kita.
Dan syarat yang ketiga adalah T lebih besar dari TC. Berarti di sini ada 3 syarat ya, kapan kita bisa menggunakan pendekatan hukum Henry di sini ya. Dan di sini untuk hukum Henry itu ada tabel yang bisa kita jadikan acuan ya. Jadi data koefisien Henry ini dapat dilihat pada Smith-Vanes gitu ya. Pada tabel 10.1 di sini ya. Ini contoh untuk konstanta Henry. Untuk ini kasusnya juga bermacam-macam. Jadi contoh yang 10.1 ini adalah gas yang terlarut di dalam air pada temperatur sekian gitu ya, 298,15 Kelvin. Jadi konstanta Henry ini ada pertimbangan nilai dari temperatur, pertimbangan nilai dari medium reaksi yang digunakan gitu ya. Pada saat gas ini terlarut di dalam suatu medium reaksi ya, itu perlu menjadi pertimbangan juga dalam menentukan nilai dari konstanta Henry ya. Jadi untuk kasus sekali lagi gas yang terlarut di dalam air pada temperatur ruang atau 25 derajat Celcius ya, kita bisa menggunakan pendekatan nilai konstanta Henry berikut gitu ya pada saat kita nanti ingin mengevaluasi misalnya nilai dari ya entah itu fraksi mol fasa uap, fasa cair atau tekanannya gitu ya. Karena konstanta Henry-nya sudah ditentukan di dalam tabulasi ini. Oke, nah kemudian yang ketiga ini ada hukum Raoult yang termodifikasi ya. Jadi di sini yang dianggap masih ideal itu adalah fase uapnya ya. Jadi nilai dari koefisien fugasitasnya masih sama dengan 1, sedangkan untuk fase cairnya bukan larutan ideal, sehingga kita perlu mempertimbangkan nilai koefisien aktivitas gitu ya. Nah, koefisien aktivitas ini yang nantinya kita bisa hitung gitu ya. Kalau misalnya tidak sama dengan 1, maka kita perlu mencari korelasi koefisien aktivitasnya ya. Itu entah menggunakan beberapa persamaan di sini ya, ada Wilson, ada Margules, ada Van Laar, ada NRTL, Univac, Uniquark gitu ya. Jadi mungkin pada saat S1 kalian sudah mempelajari 4 ini ya, sepertinya ya. 1, 2, 3, 4 ya. Univac, Uniquark sepertinya nggak dibahas secara detail. Nah, nanti saya akan coba memperlihatkan gitu ya bagaimana Univac dan Uniquark ini digunakan untuk bisa mengevaluasi nilai dari koefisien aktivitas ya. Nah, di sini yang perlu diperhatikan juga gitu ya, nilai dari koefisien aktivitas itu bisa diklasifikasikan menjadi 3 ya tadi ya. Kalau nilai koefisien aktivitasnya sama dengan 1, ini kita bisa anggap sebagai larutan ideal ya. Nah, kalau koefisien aktivitasnya lebih dari 1 gitu ya, maka interaksi antar molekul yang berbedanya lebih lemah gitu ya. Ini ada interaksi molekul, jadi pada fase cairan gitu ya. Molekul berbeda lebih lemah ya. Atau kita sebutnya dia akan lebih mudah menguap gitu ya. Ini lebih mudah menguap. Atau biasa kita sebut ini adalah positive deviations ya, atau deviasi positif gitu. Nah, untuk nilai koefisien aktivitas yang kurang dari 1 ya, ini interaksi antar, ini kebalikan dari ini ya. Jadi interaksi molekul yang berbedanya lebih kuat gitu. Molekul berbedanya lebih kuat sehingga apa yang terjadi? Dia lebih sulit menguap gitu ya, atau deviasinya negatif gitu. Nanti detailnya akan saya bahas gitu ya. Ini hanya perkenalan singkat saja terkait dengan berbagai macam hukum yang digunakan untuk bisa mengevaluasi koefisien aktivitas ya. Nah, kemudian di sini kita bisa juga mendapatkan suatu korelasi gitu ya. Jadi untuk sistem yang non ideal tadi ya, hubungan antara tekanan, komposisi dan koefisien aktivitas diberikan sesuai dengan rumusan hukum Raoult ya, di mana kita hukum modifikasi Raoult, di mana kita mempertimbangkan nilai koefisien aktivitas sebagai parameter yang dipertimbangkan ya dalam hal ini. Nah, di sini pada saat kita mengevaluasi berdasarkan basis dew point tadi ya, kan ada dew point dan juga bubble point, itu ada
syaratnya begitu ya. Jadi pada saat dew point sigma xi itu akan sama dengan 1 gitu ya. Apa konsekuensinya? Ini tergantung xi di sini adalah jumlah komponennya, menandakan jumlah komponen. Jadi kalau misalnya komponennya biner akan ada 2 komponen gitu ya, maka sigma xi itu adalah x1 tambah x2 sama dengan 1. Kalau sistemnya Turner gitu ya, ada 3 komponen, ya maka ada x1 tambah x2 tambah x3 sama dengan 1. Ya. Dan dalam hal ini akan berlaku ini ya, dari xi akan sama dengan berdasarkan hukum modified Raoult ya, kita punya yi kali p dibagi dengan koefisien aktivitas dikalikan dengan saturated pressure ya. Maka nanti nilai p itu bisa kita evaluasi dengan menggunakan pendekatan ini. Itu pada saat kita menggunakan perspektif dew point ya. Atau kita bisa menggunakan perspektif bubble point ya. Jadi pada bubble point bukan sigma x yang sama dengan 1 tetapi sigma y-nya yang sama dengan 1. Jadi penjumlahan fraksi fasa uapnya untuk komponen yang kita evaluasi itu sama dengan 1 ya. Sekali lagi tergantung dari jumlah komponen yang terlibat di dalam sistem yang akan kita evaluasi. Kalau misalnya 2 tadi ya, Y1 tambah Y2 sama dengan 1. Kalau 3 berarti Y1 tambah Y2 tambah Y3 sama dengan 1. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan korelasi ini ya, di mana P sama dengan sigma XI kali gamma I atau koefisien aktivitas dikalikan dengan saturated pressure. Atau kita bisa evaluasi berdasarkan itu. Nah, sekali lagi tadi ya, kita bisa mengevaluasi dengan berbagai macam metode di sini ya. Metode yang digunakan itu tergantung kompleksitasnya gitu ya. Jadi semakin kompleks perhitungannya, umumnya untuk perhitungan koefisien aktivitasnya akan semakin akurat ya. Nah, di sini ada satu poin lagi yang perlu diperhatikan ya, bahwa pada tekanan tinggi anggapan gas ideal atau fasa gas uap seperti di atas tidak dapat diberlakukan lagi ya. Karena pada tekanan tinggi kita perlu memperhatikan juga interaksi antara komponen-komponennya gitu ya di dalam fasa gasnya ya. Jadi kalian bayangkan gitu ya, pada saat tekanan tinggi apa yang akan terjadi? Itu kan dari segi entropinya akan semakin meningkat ya, ketidakteraturannya ya. Pada tekanan tinggi, pada temperatur tinggi gitu ya. Nah, itu makanya perlu ada parameter yang diperhitungkan lagi gitu ya. Maka kita perlu melibatkan juga nilai koefisien fugasitas, tidak hanya koefisien aktivitas gitu. Jadi umumnya kita bisa menggunakan sistem modified Raoult ya, itu adalah untuk tekanan-tekanan yang tidak ekstrim gitu ya. Karena kita menganggap kondisi gasnya adalah kondisi gas ideal. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Nggak kerasa ya, waktunya udah 3:57. Waktunya sudah habis. Ada yang mau ditanyakan? Atau sudah bisa dipahami? Oke, pokoknya intinya kalau online tidak ada respon, saya anggap semuanya paham ya, mengerti. Kalau misalnya ada yang tanya ya saya coba jawab kita, tapi kalau tidak ya tidak, ini berarti sudah bisa dipahami semuanya ya. Nah, untuk pertemuan besok ini karena waktunya udah 3:58 ya. Jadi untuk pertemuan besok saya akan lanjutkan untuk pemodelan kesetimbangan fasa yang kompleks ya, ketika kita memperhitungkan koefisien fugasitas untuk bisa melihat penyimpangan yang terjadi dari kondisi ideal untuk fasa gas ya. Dan juga kita akan masuk bagaimana cara kita nanti mengevaluasi atau membuat ya diagram fasa tadi dengan menggunakan basis Excel yang sudah saya share juga di Edunex. Jadi silakan nanti sudah mulai bisa mempelajari mungkin ya step-step yang dilakukan untuk bisa mengevaluasi atau membuat diagram fasa. Ini di sini saya sudah buatkan juga langkah-langkahnya gitu ya. Jadi kalau misalnya mau mencoba di rumah gitu ya sebelum perkuliahan besok, silahkan gitu ya, tinggal mengikuti langkah-langkah ini, step-stepnya untuk mengisi bagian-bagian yang kosong ya, baik itu untuk penentuan berbasiskan bubble pressure, dew pressure, atau ini untuk PXY diagram ya, atau untuk TXY diagram ini sedikit lebih kompleks ya. Nanti untuk kedua latihan ini akan saya jelaskan pada pertemuan besok ya. Tapi kalau kalian mau mencicil, silahkan lihat di
exercise 10.1 ya di buku Smith-Vanes. Langkah-langkahnya juga kurang lebih sama. Kalau bisa mau melihat validasi jawaban yang sudah kalian buatkan juga sudah tepat atau belum, silakan bisa cek di latihan tersebut ya. Saya hanya di sini menunjukkan step-step langkah-langkah supaya mempermudah kalian dalam menyusun algoritma pengerjaan ya untuk menyelesaikan masalah ini. Oke, saya kira itu ya untuk kuliah hari ini. Jika tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan perkuliahannya besok ya pukul 1 sampai 3 dengan link yang nantinya akan saya share pada esok hari ya. Sampai berjumpa di pertemuan besok. Sehat selalu untuk semuanya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, terima kasih Bapak. Terima kasih, Pak. Sama-